Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah online kita di pagi hari ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bila mana hari ini kami bisa ada, kami bisa beribadah dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami di pagi hari ini. Biar Tuhan Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia sebab Dia yang layak kita puji. Amin. Kita lebih dari pemenang, saudara. Oh, oh. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Menyembah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
ditebus dan dimenangkan. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang waktunya keselamatan. Amin. Kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Amin. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati setiap persoalan hidup kami bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita angkat pujian dari awal. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. katakan bersama-Mu Bapa kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa kami lewati semuanya ini Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
bersamamu Bapa, kami lewati semua. bersamamu Bapa, Lewati semua ini Tuhan. ku lewati. Kami hanya percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang berikan kami kekuatan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang baik, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu. Besar bersamamu Bapa. Kami lewati semuanya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami katakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita sembah Dia. Kita bersyukur buat perlindungan-Nya sempurna dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bila mana kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, ini semuanya karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bersamamu Bapa. Kami lewati semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada dalam keadaan sebagaimana kami ada saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau berbicara bagi kami. Engkau meneguhkan hati kami, menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam iman, dan kami mampu menghadapi setiap situasi apapun yang terjadi saat ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Urapi kami semua, kami minta Roh Kudus, menolong kami, memberikan kami pencerahan-pencerahan, memberikan kami penerangan-penerangan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar semua? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Puji Tuhan, hari ini saya percaya lewat situasi yang kalau kita perhatikan terjadi saat-saat ini, maka kita akan melihat bahwa saat ini dengan jelas bisa digambarkan bahwa ini adalah saat-saat terakhir atau dikatakan akhir zaman. Mengapa demikian? Sebab kalau kita melihat dari tanda-tanda yang terjadi saat ini, bahwa hari-hari ini lewat tanda-tanda yang terjadi, adanya peperangan, adanya penyesatan, adanya kelaparan, adanya wabah penyakit, adanya gempa bumi, hal itu menunjukkan bahwa saat ini adalah saat-saat di mana akhir zaman itu sudah tiba. Bahkan boleh dikatakan bahwa hari-hari ini adalah ujungnya dari akhir zaman. Bukan lagi akhir zaman, tetapi ujung dari akhir zaman tersebut. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apakah yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jelas sekali bahwa dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa dalam perikop ini, dalam ayat-ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali atau tanda-tanda akhir zaman. Dari ayat ini dikatakan bahwa kita harus menjaga diri kita dan kita tidak boleh hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan serta kepentingan duniawi. Apa artinya hidup dalam cara demikian? Artinya hidup menurut keinginan sendiri, hidup untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Sikap ini adalah sikap tidak berjaga-jaga. Sebab orang yang hidup dalam pesta pora, kemabukan, hidup dalam kepentingan duniawi, mereka berpikir bahwa hari itu masih panjang, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berjalan lancar. Sebab itu mereka tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi di hari-hari hidup mereka. Dan nasihat yang Tuhan Yesus berikan di sini kepada kita, bahwa kalau kita berada dalam keadaan akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua hal-hal yang akan menimpa dunia ini di hari terakhir. Dan juga supaya kita bisa luput daripada segala kesukaran itu.
Dan sekali lagi dengan jelas Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya kita harus berjaga-jaga. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi saat ini yang menggoncang seluruh sektor-sektor kehidupan, seluruh sendi-sendi kehidupan. Salah satu yang Yesus ajarkan bagi kita di dalam firman Tuhan telah kita baca adalah bagaimana kita hidup berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita melihat arti kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kita bersiap-siap atau sedia, berawas-awas, berhati-hati. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya sikap berjaga-jaga yang kita miliki ini, itu kenapa? Karena ada satu ancaman, satu bahaya, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang berada di depan kita yang kita tidak tahu. Sebab itu, sikap ini memang perlu kita miliki, karena itu penting sekali. Nah, orang yang tidak pernah berjaga-jaga seperti tadi dikatakan orang yang hidup dalam kemabukan, pesta pora, karena dia pikir, oh semua akan aman, semua akan damai, semua akan tenang-tenang. Dan kita lihat hari-hari ini bahwa apa yang terjadi dalam pandemi virus corona ini, semua sendi-sendi kehidupan goncang. Orang tidak pernah berpikir bahwa akan ada virus yang kecil ini yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi bisa menggoncang seluruh sendi-sendi kehidupan. Sebab itu, mari kita harus memahami bahwa pentingnya kita memiliki sifat berjaga-jaga tersebut. Sebab itu, mari saya ajak kita baca di dalam firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu ya membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai itu. Dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat bahwa ada 2 jenis gadis di sini. Yaitu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana adalah mereka yang memiliki pelita tetapi juga mereka mempersiapkan minyaknya. Tapi gadis-gadis yang bodoh itu mereka memiliki pelita tetapi tidak mempersiapkan minyaknya. Sebab itu, apa artinya ini? Artinya di sini bahwa 5 gadis yang bijaksana ini menggambarkan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar perkiraan mereka. Ya, mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang, jadi mereka harus mempersiapkan dirinya. Ini artinya adalah berjaga-jaga.
Mereka berjaga-jaga, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang terburuk yang bisa terjadi. Sebab itu, di sini pun Tuhan Yesus mengajarkan agar kita pun harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini akibat yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh ini, mereka ditolak oleh Tuhan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka masuk diterima dalam perjamuan kawin daripada mempelai tersebut. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita perlu berjaga-jaga. Orang yang tidak berjaga-jaga, ya tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin, akan mengalami penolakan di dalam kekekalan. Dan inilah paling mengerikan kalau suatu hari kita mati dan kita menghadap Tuhan. Inilah yang harus kita takuti. Ketika Tuhan berkata, "Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu." Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita perlu perhatikan bahwa kita perlu berjaga-jaga, apalagi di suatu situasi saat ini. Ini merupakan sebuah peringatan Tuhan bagi kita agar kita berjaga-jaga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Ini penting sekali. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Alasannya sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Entah itu baik, entah itu buruk, kita tidak mengetahuinya. Sebab itu sikap berjaga-jaga perlu dimiliki oleh setiap orang, sehingga ketika terjadi hal yang buruk, dia sudah siap mengantisipasinya. Nah, sebab itu ada beberapa hal yang kita perlu mengantisipasi di dalam hidup ini dengan berjaga-jaga. Yang pertama, ya, bahwa berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang pertama adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, atau disebut hari Tuhan. Tentang kedatangan Kristus. Ya. Nah, kapan hari Tuhan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Bisa besok, bisa sebentar siang, bisa sebentar malam, sebentar sore. Kita tidak tahu. Tetapi yang sudah pasti bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, yang paling mengerikan ketika Yesus datang kedua kali dan kita tidak siap. Ketika kita tidak siap, maka kita tidak akan mengalami pengangkatan. Nah, ini yang disebut hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan. Dalam Alkitab menjelaskan tentang hal ini dengan jelas bahwa kita harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi hari Tuhan ini bisa terjadi kapan saja. Dan ada 2 jenis hari Tuhan. Yang pertama hari Tuhan secara umum, yaitu yang disebut kedatangan Yesus kedua kali, yang seperti tadi saya jelaskan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Bisa saja besok Yesus datang, bisa saja minggu depan, kita tidak tahu. Tetapi Yesus akan datang. Sebab itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus ini. Kita harus perlu berjaga-jaga setiap saat. Nah, itu kedatangan Yesus yang pertama. Ya, hari Tuhan maksud adalah secara umum artinya kedatangan Yesus. Secara pribadi, hari Tuhan itu adalah merupakan hari kematian kita. Jadi, ketika Tuhan datang menjemput kita, jika kita sudah meninggal, dan kalau kita tidak berjaga-jaga, maka itu sangat mengerikan. Sebab hari Tuhan yang datang kepada orang yang tidak berjaga-jaga, hari Tuhan itu seperti jerat, seperti perangkap. Dia tidak tahu apa yang sedang, atau apa yang akan dialami, apa yang segera dia alami. Sebab itu, mari kita perlu mengembangkan sikap berjaga-jaga dalam diri kita. Kita perlu miliki sikap berjaga-jaga ini karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu, kedatangan Yesus kedua kali, dan kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa besok, bisa lusa, atau bisa apapun. Dan Tuhan bisa, kita bisa mati kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Kita tidak tahu. Tapi apakah kita siap ketika kita dipanggil Tuhan nanti? Itu pertanyaan yang penting. Karena itu, mari kita perlu berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Yang kedua, kenapa kita berjaga-jaga? Karena saudara, iblis itu selalu menyerang kita. Kita tidak tahu kapan serangan iblis itu datang. Sebab itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah,
Nah, ini yang kita perlu tahu. Kita tidak tahu kapan saatnya iblis menyerang kita. Yang sudah pasti, setiap saat iblis selalu mencari cara untuk menyerang kita. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu berawas-awas tentang serangan iblis. Ya, dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Karena itu kita harus berjaga-jaga, kita harus memiliki kepekaan. Ya, tentu saja serangan iblis datang bisa lewat apa saja. Dan itu bisa lewat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Itu bisa merupakan serangan iblis. Seperti misalnya hari-hari ini yang kita alami. Salah satu serangan iblis yang masuk ke dalam kehidupan orang Kristen adalah memberikan ketakutan yang berlebihan. Takut itu adalah hal yang wajar. Karena itu adalah hal yang normal di dalam kehidupan. Rasa takut itu memberitahu bahwa di depan kita itu ada ancaman, ada bahaya. Nah, tetapi rasa takut yang berlebihan, yang membuat kita lemah, yang membuat rohani kita mati, inilah yang perlu kita antisipasi. Ya. Selain itu ada banyak bentuk serangan iblis, ya, dengan pikiran-pikiran najis, ya, dengan memberikan pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, memberikan penyesatan dan banyak hal lainnya. Dan saudara, itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi dalam rumah tangga kita, ketika terjadi beda pendapat, ketika terjadi seperti perselisihan di dalam keluarga, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau kita tidak mengantisipasinya dengan baik, maka hal itu dapat menjadi perangkap bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Dan mari Bapak Ibu semua, kita harus berjaga-jaga terhadap serangan iblis karena kita tidak tahu kapan serangan iblis itu datang. Yang berikutnya adalah kita kenapa perlu berjaga-jaga, karena kita tahu kapan pencobaan ya atau krisis itu datang. Dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalau kita belajar dalam kisah ini, Yesus sebelum disalib, hal yang pertama yang harus dia hadapi adalah bagaimana dia menghadapi ketakutan. Jadi kemenangan Yesus itu dimulai atau diperolehnya di Taman Getsemani ketika dia bergumul. Nah, ketika Yesus mau menghadapi situasi yang berat itu, dia mengajak 3 muridnya yang paling dekat dengan dia untuk menemani Yesus saat berdoa. Yesus katakan bahwa dia merasa begitu berat, seperti mau mati rasanya. Dia begitu takut, dia begitu gelisah. Karena kenapa? Karena dia tahu dia akan menghadapi satu tantangan yang berat, satu hal yang paling berat bagi dia di dalam kehidupan itu ketika dia harus disalib. Nah, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita belajar dari Yesus ini, dia tahu bahwa akan ada krisis yang dia akan alami. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berjaga-jaga dan berdoa sebelum krisis. Jadi Bapak Ibu, berjaga-jaga itu penting sebab berjaga-jaga itu diperlukan sebelum kita mengalami krisis. Banyak orang setelah mengalami krisis baru berjaga-jaga, baru berdoa, baru melakukan hal-hal yang sebelumnya harus dia lakukan sebelumnya. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, krisis ini terjadi supaya kita melihat apakah kita adalah orang berjaga-jaga. Sebab itu sekali lagi kita perlu berjaga-jaga sebab kita tidak tahu kapan pencobaan, kapan saat-saat krisis itu datang. Kita tidak tahu kapan terjadi kelaparan, kita tidak tahu kapan terjadi gempa bumi, kita tidak tahu kapan terjadi bencana alam, banjir, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan misalnya seseorang divonis penyakitnya demikian, sudah stadium sekian. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba krisis itu datang dan kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kita tidak tahu. Krisis itu bisa datang kapan saja. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga dan berdoa.
Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari apa yang saya katakan tadi, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi akan di depan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu tiba, yaitu pada tanggal Yesus kedua kali, ya, dan hari Tuhan bagi kita, kapan kita mati, kita tidak tahu. Yang berikutnya adalah kita tidak tahu kapan iblis menyerang kita, dan kita tidak tahu kapan kita menghadapi situasi krisis. Banyak orang ketika mengalami krisis, dia baru berusaha untuk memperbaiki diri. Ada juga yang menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan ya situasi yang ada ini. Tapi mari di dalam kita menghadapi krisis ini mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih, mari kita berjaga-jaga, mari kita berdoa. Justru saat-saat ini kita banyak berdiam di rumah adalah supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Ingat, berjaga-jaga itu adalah dalam kita harus mempersiapkan diri dalam keadaan siap siaga terhadap sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita hidup sebagai orang yang berjaga-jaga. Ya, bagaimana hidup sebagai orang berjaga? Kita sudah tahu, oh ternyata ada hal-hal yang akan terjadi di depan kita yang kita tidak tahu. Hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, hal-hal yang di luar kendali kita. Ini harus kita mempersiapkan diri supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi bagaimanakah kita hidup sebagai orang yang berjaga-jaga? Yang pertama, orang yang hidup dalam berjaga-jaga adalah orang yang hidup dalam persekutuan atau dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ini penting. Jadi di sini orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tentu saja di sini yang dimaksudkan adalah kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita punya waktu-waktu doa, kita punya waktu-waktu khusus merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita punya waktu-waktu khusus untuk mendengarkan khotbah atau apapun, bersekutu, berdoa. Ya, memang saat ini kita tidak bisa bersekutu secara fisik bersama-sama, tetapi lewat media internet kita bisa bersekutu. Ya, walaupun kita tidak berdekatan, tapi kita bisa bersekutu, saling menguatkan satu sama lain lewat fasilitas internet yang ada. Nah, jadi di sini dimaksudkan bahwa hubungan dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi dikatakan adalah hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis itu gimana? Ya, kalau kita umpamakan ada keluarga suami istri yang harmonis, itu artinya suami istri yang serasi, yang selaras, mereka yang rukun. Kalau dilihat, orang lihat, wih, pasangan itu ternyata adalah pasangan yang harmonis. Mereka cocok, ya, mereka sesuai gitu kan, mereka sepadan, dan mereka sejajar. Nah, di sini ketika kita membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ini adalah kita membangun hubungan yang selaras dengan Tuhan. Kita hidup serasi dengan Tuhan. Kita hidup sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Ini yang perlu kita bangun. Sebab banyak orang hanya berdoa, tapi ya, namanya hubungan serasi itu kita memahami apa yang Tuhan mau, dan juga pasti Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Tapi di dalam hal ini kita yang harus menyelaraskan diri kita dengan apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang masalahnya ada orang-orang yang hanya berhubungan dengan Tuhan ketika dalam bahaya, ketika dalam krisis, ketika dalam masalah. Dia baru datang cari Tuhan. Tetapi setelah masalahnya selesai, setelah masalahnya pulih, setelah dia mengalami kesembuhan, setelah hidupnya diberkati, ini hubungannya lagi sudah tidak harmonis. Kalau dulu setiap hari rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu, setelah dia merasa diberkati, merasa dipulihkan, merasa disembuhkan, dia sudah tidak lagi memiliki hati kerinduan seperti yang dahulu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini tidak harmonis. Bayangkan kalau Bapak Ibu kita punya teman yang hanya datang kepada kita waktu mereka punya masalah. Jadi waktu mau dia lagi butuh uang, dia datang telepon kita, tolong Kak, ya, tolong saya Kak, saya lagi butuh uang. Kok bisa bantu saya Kak? Baru kita minta tolong, saudara
Setelah kita ditolong diberikan uang, kita menghilang. Oh, terus satu saat dilihat kita, kita lagi makan di tempat yang bagus, rumah makan yang baru, yang mewah di sana. Kalau dia tidak peduli sama kita. Ini pertemanan kayak begini, ini tidak selaras. Orang ini waktu susah saja butuh saya, tetapi waktu susah butuh saya, tetapi waktu senang dia tidak ada bersama-sama saya. Mestinya waktu susah senang bersama-sama. Tentu saja di sini kita membangun hubungan dengan Tuhan yang harmonis adalah kita berjalan selaras dengan Tuhan. Kita memadukan, kita menyelaraskan pikiran kita, kemauan kita, keinginan kita, semua yang ada dalam diri kita, cita-cita kita harus selaraskan dengan Allah. Apakah yang saya mau ini adalah Tuhan mau? Ini baru dibilang hubungan yang harmonis. Kalau tidak, ya kita berpikir hubungan kita harmonis. Bapak Ibu, ternyata kita tidak harmonis. Kita berpikir ya Tuhan harus selalu mengerti kita, tapi kita tidak mau mengerti Tuhan. Nah, ini yang salah. Kita selalu menuntut Tuhan ikut keinginan kita, tapi kita tidak pernah mau mengikuti keinginan Tuhan. Nah, hubungan ini, hubungan tidak harmonis. Coba Bapak Ibu dalam hubungan rumah tangga, salah satu pasangan, misalnya istri, hanya menuntut harus mengikuti maunya saja. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Saya percaya, suami yang punya istri kayak gini tentu akan menderita. Kenapa? Karena istrinya tidak pernah mau mengerti apa yang suaminya mau. Ini yang repot. Nah, jangan-jangan kita dengan Tuhan pun begini. Nah, saudara, kalau kita punya hubungan kayak gini, ini hubungan yang tidak harmonis. Sebab itu, mari kita koreksi diri kita. Hari-hari ini hubungan saya dengan Tuhan harmonis atau tidak? Ya, kalau tidak harmonis, mari kita perbaiki diri. Tuhan, saya datang padamu, ampuni saya, sebab saya selalu menuntut apa yang saya mau. Sekarang saya mau selaras dengan Tuhan. Nyatakan apa yang Engkau mau dalam hidup saya. Itu yang penting kita lakukan. Jadi kita bukan hanya sekedar berdoa, kita bukan hanya sekedar baca Alkitab, tapi kita mencari Tuhan, kita mencari kehendak-Nya, kita menggali firman Tuhan, kita menemukan kebenaran, lalu kita menyesuaikan hidup kita dengan kebenaran itu, kita menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu yang dinyatakan hubungan yang harmonis, hubungan yang selaras. Kalau tidak, kita tidak memiliki hubungan yang selaras. Yang kedua, ya, yang pertama, bagaimanakah kita hidup sebagai orang yang berjaga-jaga? Yang pertama tadi hidup dalam persekutuan atau hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini yang penting. Saudara, hidup dalam takut akan Tuhan. Ini sangat penting. Ya, takut akan Tuhan itu adalah sikap hormat, sikap kagum, ya, sikap yang memberikan penghargaan kepada keberadaan Tuhan, kepada pribadi Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, dan Dia pribadi yang perlu dihormatinya. Sikap ini yang perlu kita kembangkan. Sikap ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, Bapak Ibu, mari kita belajar memiliki hati yang murni dalam menghargai Tuhan. Nah, tentu saja orang yang menghargai Tuhan atau orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan secara murni. Sebab itu, saudara, orang yang hidup takut Tuhan, dia mengembangkan satu hal yang penting di dalam kehidupannya. Apakah satu hal tersebut? Hal tersebut adalah dia belajar untuk menyadari bahwa Tuhan ada di mana-mana, kapan saja. Ya. Jadi sikap ini yang perlu kita kembangkan. Kalau orang mau hidup dalam takut akan Tuhan, dia perlu kembangkan sikap bahwa dia menyadari akan hadirat Tuhan di mana saja. Tuhan hadir di mana-mana. Waktu dia tidur Tuhan hadir, waktu dia di jalan Tuhan hadir, di mana saja Tuhan hadir. Ketika seseorang yang menyadari hal ini, maka dia akan memiliki satu rasa takut akan Tuhan yang benar, ya, yang benar. Kalau tidak, orang hanya menghargai Tuhan,
dengan tidak sepantasnya. Karena itu, mari saya mendorong kita. Kita harus memiliki kesadaran akan takut akan Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Dan Tuhan melihat dan memperhatikan segala yang kita lakukan. Waktu saat kita sendiri, saat kita sedang jalan di luar, saat kita sedang membuka internet, itu Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Tuhan ada di sana. Sebab itu, mari Bapak Ibu, ya, ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sadar bahwa Tuhan ada. Memang kesadaran ini tentu saja tidak mudah. Saya kasih contoh ya, misalnya. Apakah dalam waktu satu hari, kita sadar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita? Ini sulit. Sebab kita seringkali tidak sadar bahwa, oh iya ya, Tuhan ada di saat ini. Tuhan ada di saat ini. Kita seringkali lupa. Kita seringkali sadar Tuhan ada ketika kita berdoa. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan, kita sadar Tuhan ada. Waktu kita lagi lagi dalam ibadah, bersekutu, bersama-sama, di gereja, kita sadar Tuhan ada. Tetapi kehadiran Tuhan ini, ya kalau kita hanya sadar bahwa Tuhan ada waktu saat kita ibadah, waktu saat kita berdoa, maka kita akan ya hanya memiliki takut akan Tuhan yang tidak sepatutnya yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Sebab itu mari kita bangun kesadaran. Nah, kesadaran itu jangan dimulai dalam waktu yang lama. Kita harus belajar bahwa dari setiap menit ke menit kita harus sadar bahwa oh Tuhan ada di menit ini. Tuhan pun ada di menit ini. Tuhan ada di jam segini. Tuhan ada di waktu ini. Itu kita harus sadar demikian. Kalau kita hanya sadar Tuhan ada di gereja, ada di waktu kita berdoa, kita hanya takut di situ saja. Dan biasanya orang-orang seperti ini ya menunjukkan sikap takut itu di situ. Tetapi setelah dia hidup, dia selesai berdoa, selesai ibadah, dia tidak menunjukkan bagaimana sikap menghormati akan Tuhan. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita perlu kembangkan rasa takut ini dengan menyadari bahwa Tuhan ada setiap saat. Jadi ingat sekali lagi, kesadaran ini harus dibangun. Kita belajar bangun itu bukan satu hari, bukan 1 jam, tetapi dari menit ke menit. Bahkan Bapak Ibu, kalau saja waktu kita berdoa, pikiran kita jujur ketika kita berdoa, kita seringkali tidak memikirkan Tuhan. Kita memikirkan masalah kita memikirkan yang lain, kita memikirkan persoalan-persoalan kita. Sedangkan kalau jujur, kualitas waktu doa kita dalam 1 jam itu mungkin hanya 5-10 menit. Sebab di situ kita benar-benar baru connect dengan Tuhan. Nah, ini saja sulit. Sebab itu hal membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan ini harus dibangun terus-menerus, harus dibangun dengan satu komitmen yang kuat. Ya, saya percaya kita masih jatuh bangun dalam hal ini. Tapi jangan menyerah. Kita bangun pelan-pelan. Kalau hari ini kita gagal, kita introspeksi diri, kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Besok lagi kita mulai memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang berikutnya, bagaimanakah kita hidup dalam berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga ketika kita hidup di dalam kekudusan. Ya. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang hidup dalam berjaga-jaga. Di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 15, Wahyu 16 ayat 15 berkata demikian, lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau berbicara tentang pakaian itu berbicara tentang perbuatan yang suci. Jangan sampai waktu Yesus datang sebagai pencuri itu, ya, bagi orang-orang yang tidak bersiap-siap, Yesus datang sebagai pencuri, sebagai jerat bagi dia. Karena itu Bapak Ibu, yang dinasehati sekali lagi oleh Tuhan, kita memperhatikan pakaian kita. Pakaian selalu berbicara tentang perbuatan. Sebab itu kita harus memperhatikan perbuatan kita. Nah, tentunya saja di sini, ya kita tidak boleh telanjang, kita harus berpakaian ya, dalam keadaan mengenakan manusia baru. Nah, ini maksudnya mengenakan manusia baru. Inilah pakaian yang harus kita kenakan. Inilah
pakaian disebut adalah pakaian kekudusan. Kita harus berbicara tentang hal ini terus-menerus supaya kita jangan berpikir bahwa aduh, kekudusan itu adalah hal yang sulit. Memang hal yang sulit, tetapi bukan berarti itu hal yang mustahil. Itu bisa kita capai, bisa kita hidupi di dalam kekudusan. Kalau kita belajar secara terus-menerus untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita belajar untuk hidup dalam kekudusan. Nah, yang berikutnya saudara, bagaimana kita hidup sebagai orang yang berjaga-jaga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita hidup melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah di dalam Lukas pasal yang 12, Lukas pasal 12 ayat 37 berkata demikian, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Berjaga-jagalah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu, di sini ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga, yaitu dengan hidup kita melayani Tuhan. Ini penting ini. Sebab di sini diibaratkan antara hamba dan Tuhan. Hendaklah ketika Tuhan datang mendapati kita, kita sedang melakukan tugas kita. Sedang melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Sekarang kita mesti benar dalam mendefinisi pelayanan. Siapakah yang dimaksudkan dengan hamba-hamba di sini? Ya tentu saja hamba-hamba di sini adalah hamba-hamba yang melakukan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Sekarang kita mesti melihat siapakah orang-orang yang dimaksudkan hamba-hamba ini atau orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, yang pertama adalah orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja secara langsung. Siapa? Pendeta, hamba-hamba Tuhan seperti saya, majelis, diaken, para pelayan di gereja, entah itu ketua komsel, entah itu dia pelayan altar seperti worship leader, singers, pemain musik, ya semua orang yang melayani secara langsung. Orang-orang terlibat sebagai pendoa, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan diakonnya, dan lain-lain itu adalah pelayan-pelayan di gereja. Ya, ini adalah pelayan yang dimaksud, hamba-hamba dimaksud. Nah, marilah ketika Tuhan datang, ya, kedua kali, hendaklah kita didapati berjaga-jaga karena kita sedang melakukan tugas kita. Jangan kita sedang dalam keadaan santai ketika Tuhan datang, lagi ngapain? Oh, lagi duduk ngobrol-ngobrol di kafe, nggak jelas. Tidak jelas hidup kita. Hidup kita ini sebenarnya adalah hidup untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup melakukan apa yang Dia mau. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya adalah hidup untuk melayani Tuhan. Ya, makanya pertama saya ingatkan kita semua sebagai pelayan-pelayan ya, secara langsung yang pelayanan di gereja, bahwa kita harus melakukan tugas kita. Jangan lalai, jangan menganggap itu nantilah, inilah, jangan banyak alasan. Jangan, saudara, ketika Tuhan datang satu saat Dia akan melihat kita. Kita dalam melakukan tugas atau tidak? Kita sedang dalam keadaan siap siaga, berjaga-jaga, siap selalu melayani Tuhan kita. Karena itu jangan menganggap sepele pelayanan. Kalau Anda mau terlibat dalam pelayanan, mari terlibatlah sungguh-sungguh. Jangan kita main-main dengan pelayanan tersebut. Sebab itu, mari Bapak Ibu, saya mendorong kita supaya kita dengan serius mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kalau saudara memilih untuk saya mau melayani Tuhan, ya layani sungguh-sungguh. Dan kita mesti tahu bahwa dalam pelayanan ini tentu saja ada masalah, ada tantangan. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itu pertama ya.
pelayanan itu di gereja. Yang kedua, yang dimaksudkan siapakah hamba-hamba di sini? Yaitu semua orang. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Semua orang percaya sekali lagi adalah hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan. Kalau kita bukan hamba Tuhan, berarti kita adalah hamba iblis. Sekali lagi, kalau kita bukan hamba Tuhan, berarti kita adalah hamba iblis. Makanya setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan di sini sekali lagi tidak harus dilihat sebagai pelayanan yang ada dalam bentuk pelayanan di gereja. Itu yang pertama tadi ya, adalah kepada semua pelayan yang ada di gereja. Tapi yang kedua di sini adalah untuk semua orang percaya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bagian terakhir bagus ini, dikatakan demikian, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di sini jelas, saudara. Kalau kita hamba Tuhan di sini, berarti kita melihat semua bidang kehidupan yang kita kerjakan hari-hari itu sebagai sebuah pelayanan. Sebab di sini kita mengatakan bahwa kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Nah, dan di sini katakan bahwa Kristus itu Tuhan, kita hamba. Jadi saudara, kita ini adalah hamba Tuhan dimanapun saja. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kalau orang hanya mengatakan hamba Tuhan itu adalah mereka yang memiliki jabatan pendeta dan sebagainya, ya di gereja, berarti itu mereka hamba Tuhan, lalu kita ini hamba siapa? Sekali lagi, kita semua hamba Tuhan. Dan ingat, kalau orang bukan hamba Tuhan, berarti dia hamba setan. Karena ada dua hamba saja. Kita disuruh mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mammon. Kita mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada setan. Dua saja itu. Sebab itu mari kita perhatikan bahwa kita semua ada pelayanan. Nah, sebab itu sikap hati yang melayani ini harus kita miliki di dalam setiap hal yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Allah seperti untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Sebab itu dimulailah dari keluarga kita. Dalam rumah tangga, ketika istri-istri tunduk kepada suami, hormat kepada suami, itu adalah pelayanan. Ketika istri-istri melayani suami, ketika pagi hari membuat teh atau kopi, itu adalah pelayanan. Ketika membuat masakan yang enak, itu adalah pelayanan. Suami juga ketika mengasihi istri, itu adalah pelayanan. Anak-anak menghormati orang tua adalah pelayanan. Orang tua bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan anak-anak, itu adalah juga pelayanan. Jadi kita di dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu harus dilihat sebagai pelayanan. Sebab apapun yang kita lakukan seperti kepada Tuhan, maka itu adalah pelayanan. Yang berikutnya di tempat pekerjaan kita. Ya, di tempat pekerjaan kita. Ya, ketika kita bekerja, entah profesi kita apapun, entah kita adalah bawahan atau pimpinan di dalam sebuah instansi atau perusahaan, itu semua harus dilihat sebagai pelayanan. Jadi kita saya lakukan ini sungguh-sungguh enggak. Nah, makanya kalau orang di tempat kerja yang korupsi, yang curi-curi, yang curi waktu dan curi-curi yang lain, ini bukan hamba Tuhan. Dia di tempat kerjanya dia hanya mencari keuntungan. Dia bukan melayani Tuhan. Ini harus kita koreksi diri, kita harus perbaiki diri kita. Saudara, kalau kita bekerja di tempat kerja kita sebagai korupsi ketika Tuhan datang, waduh, itu mengerikan sekali. Kenapa? Karena kita tidak ditemukan sedang melakukan tugas kita. Makanya kita perlu koreksi hidup kita. Demikian pun di sekolah, di tempat studi, yang lagi kuliah, lagi sekolah. Mari kita kerjakan tugas tanggung jawab kita secara benar. Demikian pun di masyarakat, kita harus juga melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau masyarakat, Bapak Ibu yang saat ini terlibat melayani masyarakat, mari ini harus dilihat sebagai pelayanan bagi Tuhan. Nah, ketika kita memiliki keadaan seperti ini, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka kita dalam keadaan
orang yang sedang berjaga-jaga. Bapak Ibu semua, dan Tuhan Yesus kasihi, bagi orang yang melayani Tuhan, ya, pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang serius. Bukan sambilan yang dilakukan. Entah itu pelayanan di gereja atau pelayanan-pelayanan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Semua ini dapat dikerjakan, ya, bukan dalam waktu satu hari. Banyak orang pikir, bagaimana membangun hati yang melayani dalam satu hari? Tentu saja tidak bisa. Dan ini juga bukan dibangun dalam waktu yang dekat. Ini butuh waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, semua ini harus berlangsung setiap hari. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai posisi yang utama di dalam hidup kita, jadi kita berusaha mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebenarnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Makanya seorang pelayan Tuhan, ya, itu adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Orang-orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan. Orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan habis-habisan. Orang-orang seperti ini kalau lihat ada satu hal yang bisa dilakukan di dalam pelayanan, entah itu di gereja atau dimanapun, dia akan lakukan. Sebab dia tahu bahwa dia diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan salah satu bentuk melayani Tuhan adalah dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita perlu peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pun demikian. Filosofi hidup Tuhan Yesus adalah makananku, ingat, makananku itu kesukaanku, kebutuhanku, ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita pun harus bisa berkata demikian. Makananku, kesukaanku, kebutuhanku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Tentu saja dalam diri kita Tuhan telah menaruh pekerjaan, ya, yang telah ditentukan bagi kita masing-masing. Sebab itu jangan lalai melakukannya. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi mari hidup untuk melayani Tuhan. Jika kita tidak didapati dalam posisi sedang melayani Tuhan, maka hari Tuhan itu sebagai jerat, sebagai perangkap bagi kita. Sebab itu saya dorong Bapak Ibu kita semua, mari kita hidup dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, hal yang terakhir, berjaga-jaga ini perlu dilakukan setiap saat. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, waktu bahaya, ketika ada masalah, ketika ada krisis, baru orang berjaga-jaga. Saya memperhatikan hari-hari ini, bahwa ketika ada krisis ini, ketika virus ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya, ini membuat orang dalam ketakutan. Dan orang-orang pun angkat tangan, mereka bilang, hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Sebab, Pak, ini memakan korban juga yang banyak. Ada di sebuah negara, hampir ribuan orang meninggal. Ini begitu menakutkan. Nah, dan saat ini orang mulai cari Tuhan, orang mulai berdoa, orang mulai sungguh-sungguh, orang mulai hidup, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mulai berjaga-jaga. Ini bagus. Saya katakan ini bagus. Ini tidak salah. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang tepat, yang Tuhan izinkan supaya kita memperhatikan hidup kita. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Ketika orang menghadapi, dia sadar bahwa apa yang terjadi ini di luar kendalinya. Dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mampu melindungi dia, yang mampu memberi jalan keluar daripada persoalan saat ini yang sedang terjadi. Tetapi masalahnya, kecenderungan manusia adalah ketika saat dia menghadapi keadaan bahaya, berjaga-jaga. Tetapi ketika keadaan itu sudah aman, dia tidak berjaga-jaga lagi. Karena itu saya mendorong kita, mari kita berjaga-jaga bukan hanya ketika ada dalam bahaya. Bukan hanya ketika ada dalam krisis, bukan hanya berada dalam badai. Tapi mari kita berjaga-jaga setiap hari. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apapun yang sedang kita alami saat ini, hari-hari ini adalah merupakan peringatan Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita berdoa. Sebab itu mari, jangan lupa, hiduplah sebagai orang yang berjaga-jaga. Yang pertama adalah hidup dalam persekutuan atau hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan.
Dan yang keempat adalah hidup melayani Tuhan. Hendaklah ketika Tuhan datang, ketika saat bahaya itu datang, saat hari Tuhan tiba dalam hidup kita, kita didapati sebagai orang-orang yang berjaga-jaga, yang sedang melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah sharing firman Tuhan di hari ini bisa memberikan kita kekuatan, bisa mengingatkan kita kembali, meneguhkan kita bahwa memang hari-hari ini kita harus hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan telah kami dengar. Terima kasih firman ini menguatkan kami, firman ini meneguhkan kami, firman ini pun menegurkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak berjaga-jaga. Kami hidup dalam pesta pora, kami hidup dalam kemabukan, kami hidup dalam keinginan-keinginan dunia. Tapi Tuhan, kami sadar saat ini bahwa semua itu ya, saat ini tidak bisa dikerjakan. Kami sadar bahwa kami tidak boleh hidup dalam pesta pora, kami tidak boleh hidup melakukan apa yang kami inginkan, kami memuaskan hawa nafsu kami. Tapi saat ini terjadi, situasi saat ini terjadi, supaya kami ingat bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu berjaga-jaga dalam hidup kami. Karena kami bawa hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami berjaga-jaga di dalam doa, ajar kami supaya kami hidup dalam persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Ajar kami juga supaya kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami hidup sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kami ditapati sebagai hamba yang sedang melakukan tugas kami ketika Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami. Kami berdoa, Tuhan tolong seluruh jemaat yang saat ini sedang mengalami situasi pandemi virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan di hari-hari ini kami membangun persekutuan yang lebih lagi dengan Tuhan. Kami rindu mencari Tuhan. Kami mengalami pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum pernah kami alami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa serahkan hidup kami. Kami berdoa menyerahkan pekerjaan kami Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang mengalami penurunan omset. Kami percaya Tuhan sanggup memelihara kami. Kami pun percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Bagian kami melakukan tanggung jawab kami sebaik mungkin. Kami bekerja keras, kami hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, lindungi kami daripada segala virus corona ini. Dan juga kami jaga diri kami kemanapun kami pergi. Kami melakukan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga satu hati, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, pulihkanlah keadaan negeri kami. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami. Biar virus corona ini segera berlalu. Kami berdoa beri hikmat, beri kekuatan kepada pemerintah, kepada petugas-petugas medis. Tuhan tolong kami semua, biar kami semua bersatu hati, seluruh komponen yang ada di bangsa ini bergandengan tangan untuk bersama-sama menghadapi situasi. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi bangsa ini Tuhan daripada segala hal-hal yang jahat. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi petugas-petugas medis, dokter, dan juga para perawat, yang dimana mereka berhadapan langsung. Mereka menjadi garda terdepan untuk memberantas virus. Kami berdoa, Tuhan, tolong mereka. Tuhan, lindungi mereka. Tuhan, berikan mereka daya tahan tubuh, imun tubuh yang kuat, yang ekstra Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa melaksanakan tugas mulia ini. Menolong orang-orang yang sakit. Supaya mereka bisa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami. Di negeri ini, Bapak Gubernur, sampai kepada seluruh jajaran terendah. Supaya Tuhan memberkati kami semua. Memberkati mereka semua di dalam mereka melaksanakan tugas. Mereka melaksanakan dengan benar. Mereka bisa mengatur segala hal yang diperlukan untuk mengatasi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa minta perlindungan Tuhan ada dalam negeri kami, ada dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak. Juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang dirawat karena virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan mempercepat kesembuhan mereka. Tuhan berkati obat-obat yang mereka konsumsi. Tuhan berkati Tuhan
mereka sehingga ini memulihkan dan meningkatkan daya tahan tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan hidup kami sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami di hari ini. Tapi sebelum kami mengakhirinya, kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan demikian berakhir pula ibadah kita secara online di hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di hari-hari esok pada jam yang sama, ya, minggu depan pada jam yang sama, dan juga pada akun yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.